Selamat pagi, siang. Pada pertemuan DAA kali ini, kita akan berpindah pembahasan mengenai analisis algoritma rekursif. Jadi beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas menganalisis algoritma non-rekursif. Hari ini kita masuk ke bagaimana cara melakukan analisis terhadap algoritma yang sifatnya rekursif. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai rekursif ya atau fungsi yang memiliki sifat rekursi. Nah, kita lihat dulu ke kata bendanya atau yang disebut rekurensi atau recurrence. Di sini dinyatakan sebagai persamaan atau pertidaksamaan, bisa juga mendeskripsikan sebuah fungsi. Jadi ini konsep dasarnya ya. Mendeskripsikan sebuah fungsi yang parameternya adalah parameter fungsi itu sendiri, tetapi yang bernilai lebih kecil. Jadi deskripsi dasar, konsep dasar dari rekursif itu adalah rekurensi. Nah, fungsi yang memiliki rekurensi di dalamnya dikatakan sebagai fungsi yang rekursif gitu. Jadi asal katanya rekursif itu dari ada sifat rekurensi di dalam fungsi. Nah, untuk bisa menganalisis algoritma yang memiliki fungsi rekursif atau yang kategorinya adalah rekursif, maka kita harus tahu dulu bentuk rekurensinya seperti apa. Jadi kita akan mencari bentuk persamaannya, di mana yang nanti parameter pada persamaan tersebut adalah sama dengan parameter fungsi, tetapi nilainya lebih kecil. Jadi ke konsep dasar dari rekurensi. Nah, untuk itu kita lihat ke beberapa contoh algoritma rekursif. Ya, faktorial yang pertama ini yang paling sederhana, ya salah satu di antara yang paling sederhana untuk mencontohkan fungsi rekursif. Jadi faktorial dituliskan seperti itu rumusnya ya, n faktorial untuk nilai n integer non-negatif, di mana di situ rumusnya adalah 1 dikali 2 dikali 3 dikali dan seterusnya gitu, dikali n-1 sampai dengan dikali n. Nah, ini rumus dari faktorial ini bisa kita tuliskan juga seperti ini kan. Jadi artinya n faktorial itu sama dengan n-1 faktorial. Jadi satu nilai lebih kecil difaktorialkan juga plus dikalikan juga dengan n gitu. Jadi kalau 5 faktorial artinya sama dengan 4 faktorial dikalikan 5 gitu kan. 4 faktorial itu sama dengan 3 faktorial dikalikan 4. 3 faktorial sama dengan 2 faktorial dikalikan 3 dan seterusnya. Kalau kita jajar, kita buka terus sampai mendasar, ya nanti tetap akan ketemu 5 faktorial itu adalah 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 gitu. Nah, nilai n ini akan selalu dikurangi 1 sampai mencapai berapa? Tentunya tidak bisa sampai negatif ya. Kita akan tetapkan base function-nya atau base value-nya, yakni adalah 0 faktorial atau bisa juga berhenti di 1 faktorial, nilainya sama. Jadi 0 faktorial atau 1 faktorial itu nilainya 1. Sehingga nanti dituliskan algoritma untuk faktorial secara rekursif, ini adalah ya seperti ini ya. Menerima input bilangan non-negatif n, lalu menghasilkan output berupa nilai n faktorialnya. Jika, nah ini tadi base function-nya, jika n sama dengan 0, maka nilainya adalah, atau faktorialnya adalah 1, return 1. Else, maka akan meng-return pemanggilan lagi fungsi f faktorial dengan parameter n yang lebih kecil, gitu, dikalikan dengan nilai n-nya. Oke, dari sini kita bisa melihat ya beberapa faktor yang dibutuhkan untuk mengukur atau menghitung analisisnya. Kita harus tahu ukuran inputnya ya, sama secara umum kita harus tahu ukuran inputnya pada bilangan faktorial, maka ukuran inputnya adalah n, yakni bilangan yang difaktorialkan. Lalu operasi dasarnya ya jelas adalah perkalian. Maka karena rumus faktorial adalah fn sama dengan fn-1 dikalikan dengan n, berlaku untuk n lebih besar dari 0, maka bisa kita tetapkan
MN di sini atau jumlah perkaliannya. Karena kita tadi akan mengukur banyaknya operasi dasar dilakukan ya. Jadi berapa kali sih perkalian pada fungsi faktorial itu dilakukan? Maka kita bisa cari dengan notasi MN di sini adalah jumlah perkalian yang dibutuhkan. Yakni ya hampir sama dengan rumus faktorialnya. Hanya saja di sini karena parameternya adalah jumlah perkaliannya, maka jumlah perkalian yang dibutuhkan untuk menghitung n faktorial itu adalah jumlah perkalian yang dibutuhkan untuk menghitung n-1 faktorial ditambah 1. Jadi bukan lagi perkaliannya, karena ini kan sudah perkalian ya. Kita hanya ingin tahu berapa kali perkalian itu dilakukan. Jadi jumlahnya selalu bertambah 1. Contoh, kalau mau contoh ya bisa Anda hitung kan 5 faktorial. Tadi kan contohnya ya. F5. F5 adalah F4 ya kan dikali 5 gitu kan. Nah, untuk menghitung berarti di sini berapa kali perkalian? 1. Oke, untuk menghitung F4 berarti kan kita breakdown lagi. F4 adalah F3 dikali 4. Berapa kali perkalian di situ? 1 lagi. Jadi 1 tambah 1. Ya, sudah dapat 2. Dan seterusnya nanti dari F4 dapat turun lagi ke F3, turun lagi ke F2. Nanti itu dijumlah total perkaliannya berapa kali. Nah, ini kan pasti setiap kali di breakdown jumlah perkaliannya bertambah 1. Sehingga bisa kita simpulkan dalam rumus MN-nya adalah MN-1 ditambah 1 kali untuk N lebih besar dari 0. Jadi Mn-1 jumlah perkalian untuk mendapatkan Fn-1 ya atau faktorial dari bilangan n-1. Dan 1 ini tadi untuk mengalihkan Fn-1 dengan n-nya. Ini kan 1 kali perkalian ya. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Sehingga kembali ke rumusnya. Mn adalah Mn-1 ditambah 1. Untuk kita perlu cari ke basisnya juga ya. Banyaknya perkalian untuk, kalau ini M0, banyaknya perkalian untuk mendapatkan 0 faktorial, ya tidak ada, 0. Jadi basisnya M0 adalah 0, karena tidak dibutuhkan perkalian. Kita tahu tidak ada perkalian di sini ya untuk mendapatkan 0 faktorial. Ya, langsung tadi saja nilainya 1, jadi tidak ada perkalian. Ini kita sebut sebagai persamaan 1. M0 sama dengan 0. Lagi, fungsinya Fn adalah Fn-1 kali N. F0 atau faktorial 0 itu adalah 1. Dan Mn adalah banyaknya perkalian untuk menghitung N faktorial adalah banyaknya perkalian menghitung N-1 faktorial ditambah 1. Nah, ini kalau kita buka lagi, berapa sih Mn-1 ini? Ya, artinya ini kan tadi banyaknya perkalian untuk menghitung N-1 faktorial. Kita buka lagi, maka Mn-1 ini adalah ya banyaknya perkalian untuk menghitung N-2 faktorial. Ya kan? Ditambah 1. Jangan lupa tambah satunya lagi. Ini untuk Mn-1. Plus 1 yang di atas, ini juga masih ikut. Di sini menjadi, kalau kita buka, menjadi Mn-2 ditambah 2. Lanjut, Mn-2 ini sama dengan berapa? Sama dengan Mn-3 ditambah 1. Kan? Mn-3 ditambah 1. Jadi Mn-2 ini tadi, itu sama dengan Mn-3 ditambah 1, ditambah lagi 2 yang sisa di sini. Sehingga kalau ini kita selesaikan menjadi Mn-3 ditambah 3. Gitu ya. Dan seterusnya. Sampai dengan kalau kita lihat polanya ada ya 1, 2, 3. Di sini juga menjadi 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3-nya ini bisa kita gantikan dengan I. Jadi M, N, secara umum N itu adalah Mn min I ditambah I. Ini berlaku untuk I ada di antara 0 dan N. Tuh. Kita tarik rumus
umumnya. Jadi Mn sama dengan Mn min 1 tambah 1 sama dengan Mn min 2 tambah 1 tambah 1 sama dengan dan seterusnya sampai dengan Mn min I ditambah I. Tadi kita lihat bahwa I batas atasnya adalah sampai dengan maksimum adalah N. Jadi nanti berapa sih terakhirnya? Kita ingin tahu terakhirnya berapa ya. Kita substitusi lagi I dengan N. Ya, karena tadi kita tahu batas akhir dari I adalah N. Jadi kita substitusikan di sini M, N min N ditambah N. Ini adalah M0, nilainya 0 ditambah N. Sama dengan N. Gitu. Jadi, kesimpulannya, tadi Mn itu apa? Banyaknya perkalian untuk mendapatkan N faktorial. Karena itu yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur waktu running dari algoritma faktorial ini, maka banyaknya perkalian tadi bisa disetarakan, walaupun tidak sama persis mungkin, sama dengan waktu running dari algoritmanya. Itu sama dengan N. Atau kalau kita tuliskan dengan notasi big theta N. Artinya, fungsi faktorial yang sifatnya rekursif tadi memiliki waktu running big theta N. Ya, linear. Gitu. Oke, jadi secara umum, aturan untuk melakukan analisis algoritma rekursif hampir sama dengan yang non-rekursif ya. Tentukan parameter mengindikasikan ukuran inputnya. Lalu yang kedua, identifikasi operasi dasarnya. Seperti apa operasi dasar dari algoritma itu. Lalu cek apakah jumlah eksekusi operasi dasar bervariasi untuk berbagai input walaupun dengan ukuran yang sama. Seperti pada kasus pengurutan ya atau sorting. Ya, ukuran datanya sama-sama 10. Tetapi kalau datanya sudah terurut dan datanya terurut terbalik, itu juga bisa berbeda jumlah eksekusi operasi dasarnya. Lalu, nah ini yang berbeda pada algoritma rekursif, kita perlu menentukan relasi rekurensinya dengan menetapkan kondisi awal tertentu. Kalau kita berbicara tentang rekurensi, maka kita harus menetapkan base condition-nya, kondisi awalnya. Lalu, nah untuk dapat mencari waktu running dari algoritma tersebut, kita perlu menyelesaikan persamaan rekurensi tadi. Ya, jika bentuknya adalah persamaan, kita selesaikan. Atau kalau memang terlalu rumit atau terlalu panjang, kita bisa mengestimasi, menentukan derajat pertumbuhan dari solusi tadi. Oke, masuk ke contoh kedua. Faktorial tadi cukup sederhana. Kita lihat ke contoh kedua, yakni Tower of Hanoi atau Menara Hanoi. Ini juga konsep rekursif yang terkenal, gitu ya, selalu digunakan sebagai contoh untuk menjelaskan fungsi rekursif. Saya rasa di perkuliahan struktur data ini juga sudah diberikan ya. Jadi di sini kita coba melihat dari sudut pandang cara menganalisis algoritma atau waktu runningnya. Oke, di Tower of Hanoi terdapat 3 tiang, ya. Tiang pertama, tiang kedua, tiang ketiga memiliki N piringan dengan ukuran yang berbeda aturannya ya. Tidak ada piringan yang memiliki ukuran yang sama. Lalu tujuannya atau keadaannya dulu kita lihat di tiang pertama, ya kita akan diminta memindahkan sejumlah piringan tadi dari tiang pertama ke tiang ketiga. Jadi keadaan awalnya, seluruh piringan terdapat di tiang 1, tersusun berurutan, di mana yang terbesar, piringan terbesar, itu terletak di posisi paling bawah. Dan piringan terkecil terletak di posisi paling atas. Tujuannya di sini adalah menentukan jumlah langkah. Yang ingin kita ketahui adalah berapa langkah yang dibutuhkan untuk memindahkan semua piringan, N piringan tadi. Tentunya nanti jumlah langkahnya juga tergantung dari nilai N-nya. Memindahkan piringan dari tiang 1 ke tiang 3 dengan menggunakan tiang 2 sebagai perantara.
Oke, Tower of Hanoi seperti ini ya. Nah, animasinya silakan Anda bisa cari di YouTube atau Google gitu, banyak animasinya. Memindahkan sejumlah piringan dari tiang pertama atau tiang A di sini ke tiang C dengan menggunakan tiang B, tiang kedua sebagai bantuan. Nah, dari sini bisa kita breakdown dalam beberapa langkah. Memindahkan N lebih besar dari satu piringan ya. Jadi kalau hanya satu, ya tinggal pindahkan saja sekali beres ya. Kita tidak perlu pakai algoritma berpanjang lebar. Yang menjadi masalah adalah kalau piringannya lebih dari satu, karena ada aturannya kita dalam membongkar tumpukan piringan tadi. Jadi untuk N lebih besar dari satu piringan, maka kita bisa bagi menjadi beberapa sub langkah. Yang pertama adalah secara rekursif, kita pindahkan N-1 piringan. Jadi katakanlah N-nya ada 3. Berarti kita perlu memindahkan 2 piringan dari tiang 1 ke tiang 2. Dengan perantara tiang ke-3. Ya, jadi ibaratnya ini tujuan antara ya. Tujuan antara semi goal begitu. Supaya apa kok kita pindahkan 2 di tiang kedua? Supaya tinggal 1 di tiang pertama. Kalau sudah tinggal 1 atau itu menyisakan piringan terbesar di tiang pertama, maka kita langsung bisa memindahkan, ini masuk langkah kedua, piringan terbesar tadi dari langsung tiang 1 ke tiang ke-3. Karena posisi piringan terbesar harus berada di paling bawah. Aturannya kan seperti itu. Jadi goal kedua adalah begitu N-1 piringan sudah terangkat pindah sementara, kita tinggal pindahkan piringan yang paling besar tadi langsung dari tiang 1 ke 3. Nah, sub goal berikutnya adalah ya sisanya tadi yang N-2 tadi yang tertinggal di piringan kedua, maka kita akan pindahkan itu ke tiang ke-3. Mungkin tidak bisa sekali jalan, harus beberapa kali jalan, kita bisa menggunakan sekarang bantuan adalah pada tiang ke-1 yang sudah kosong. Gitu ya. Oke, ini tadi kondisinya ya. Kalau piringannya hanya ada 1, maka bisa langsung pindah saja dari tiang 1 ke tiang 3. Oke. Cukup jelas bahwa jumlah piringan N di sini merupakan indikator dari besarnya ukuran input ya. Cukup jelas. Lalu operasi dasarnya apa? Ya. Pemindahan satu piringan tadi, entah dari tiang 1 ke tiang 2, atau tiang 1 ke tiang 3, atau tiang 2 ke tiang 3. Yang penting memindahkan satu piringan itu adalah sebagai operasi dasarnya. Kita ingin tahu berapa banyak operasi dasar ini dilakukan, atau dengan kata lain berapa banyak langkah pemindahan yang dibutuhkan ya, untuk menyelesaikan permasalahan Hanoi ini. Maka jumlah langkahnya N tadi bergantung hanya kepada banyaknya piringannya tadi atau kepada N-nya tadi. Jadi bisa kita rumuskan seperti ini sesuai dengan perunutan angka langkahnya tadi ya. Banyaknya langkah M tadi, banyaknya langkah untuk memindahkan N piringan ya adalah banyaknya langkah untuk memindahkan N-1 piringan dari tiang 1 ke tiang 2 ya tadi kan sebagai sub goal pertama, plus ditambah 1 langkah untuk memindahkan piringan yang paling besar tadi dari tiang 1 ke tiang ketiga, plus memindahkan lagi N-1 piringan dari tiang 2 ke tiang 3. Jadi di total semua jumlah perpindahannya berapa. Ini berlaku untuk N yang lebih besar dari 1. Oke, ini ada animasinya ya untuk Tower of Hanoi. Oke, kalau mau kita runut penyelesaian persamaannya. Tadi MN sama dengan MN-1 tambah 1 tambah MN-1. Berarti ada 2 MN-1. Maka ini yang menjadi ini. MN adalah 2 MN-1 ditambah 1 untuk N lebih besar dari 1. Base-nya
base functionnya M1, banyaknya langkah untuk memindahkan satu piringan. Ya, 1. Ini kan base-nya. Ini kita sebut sebagai persamaan 1. Kembali lagi ke persamaan asal, 2mn-1 plus 1. Ini kita buka. Jadi langkahnya selalu seperti itu ya. Begitu ketemu persamaan, rekurensi di sini, ini mn-1 kan bisa dibuka lagi. Berapa sih langkah yang dibutuhkan untuk memindahkan n-1 piringan? Ya, kembalikan lagi ke rumus mn-nya. Tinggal mengganti di sini n dengan n-1. Maka ini menjadi mn-1 yang di sini itu sama dengan 2mn-2 ditambah 1. Nah, ini. Kita gunakan rumus seperti yang di sini ya. Rumus yang ini. Nah, ini yang mn-1 bisa kita ganti menjadi 2mn-2 ditambah 1. Nah, yang lainnya masih tetap ikut sama. Jadi ini 2-nya masih, lalu plus 1-nya juga masih ikut. Kalau ini kita selesaikan persamaannya, ini adalah sama dengan 2 pangkat 2, ya, karena ini 2 dikali 2 menjadi 2 pangkat 2. mn-2 sama, lalu yang belakangnya di sini, 1 ini dikalikan 2, jangan lupa ya, 2, ini 1 ini masih dikalikan 2, jadi ketemunya 2 di sini, plus 1 yang terakhir. 1. Masih belum kelihatan rumusnya, oke, buka lagi. Jadi kita sekarang menyelesaikan mn-2. Berapakah jumlah langkah yang dibutuhkan untuk memindahkan n-2 piringan? Ya, breakdown lagi. Dengan menggunakan rumus yang sama, berarti mn-2 ini adalah 2mn-3 ditambah 1. Oke ya. Lalu 2 pangkat 2-nya juga masih sama. Plus 2 plus 1 juga masih sama. Kita buka semuanya, ini menjadi 2 pangkat 3. Gitu. mn-3 ya. Lalu ini 2 pangkat 2 dikali 1. Jangan lupa ini dia ada di dalam kurung. 2 pangkat 2 dikalikan 1 dulu menjadi 2 pangkat 2. Sisanya ada 2, ada 1. Oke, apakah sudah mulai terlihat polanya? Jadi 2 pangkat 3 mn-3 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 1 kalau ini mau ditulis ya. Ditambah ini 2 pangkat 0 kalau mau ya. Mau jadi 2 pangkat semua bisa. Jadi kesimpulannya di sini tinggal kita ganti sekarang angkanya. Ini ada angka 3, kita gantikan dengan I. Jadi sama dengan 2 pangkat I itu M dari M N min I, ya karena I-nya tadi 3, ditambah 2 pangkat I min 1. Karena ini kan 2, I-nya 3, jadi berarti pangkatnya turun 1. 2 pangkat I min 1, ditambah 2 pangkat I min 2, ditambah 2 pangkat I min 3, dan seterusnya sampai berapa? Ya, ini kan yang kita ambil polanya. Sampai dengan ini 2 suku terakhir pada deret tersebut adalah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 0 atau ditambah 1. Ditarik lagi. Rumus yang ini itu adalah rumus deret yang kalau kita cari penyelesaiannya itu adalah sama dengan 2 pangkat I min 1. Min 1-nya di luar ya, tidak masuk ke dalam pangkat. Jadi ini 2 pangkat I min 1. Silakan Anda coba uraikan ya, bagaimana dari deret yang ini banyak sumber ya. Silakan Anda pelajari bagaimana menyelesaikan deret yang seperti ini sehingga mendapatkan hasil jumlahnya yang seperti ini. Oke, kondisi awal ya, base conditionnya n-nya sama dengan 1, ada 1 piringan itu, dan I-nya tadi kan start dari n-1 ya. Karena tadi rumus tadi akan berlaku kalau jumlah piringannya lebih dari 1 ya kan, supaya bisa kita dapat n-1-nya. Sehingga ini tadi mn sama dengan ya menggunakan rumusnya
M, ini tadi kita substitusi ya, awal rumusnya kan ini kan, 2 pangkat I, M, N, min I. Maka di sini menjadi 2 pangkat I, I-nya kita substitusi dengan N min 1, M, N min I. I-nya lagi kita ganti dengan N min 1, itu 2 pangkat N min 1, lalu ini kita buka N min N plus 1. Ya, N-nya saling meniadakan menjadi M1 saja, lalu ini tetap 2 pangkat N min 1 min 1. Ini M1 tadi, berapakah jumlah perpindahan untuk satu piringan? Hanya ada 1, berarti 2 pangkat N min 1 dikali 1. Hasilnya 2 pangkat N min 1 saja. Lalu ini juga 2 pangkat N min 1. Ini artinya sama dengan 2 kali 2 pangkat N min 1 menjadikan seperti ini. 2 kali dan 2 pangkat N min 1. Ini kan? Ini sama dengan 2 pangkat 1. Berarti kan tinggal pangkatnya ditambah 2 pangkat 1 ditambah N min 1 sama dengan 2 pangkat N. Oke. Min 1 yang belakang ini tetap ikut. Jadi dari sini bisa kita tarik lagi ke TN-nya atau waktu runningnya. Karena tadi kita mengukur waktu running berdasarkan banyaknya perpindahan langkah piringan yang dilakukan, yakni MN. Maka di sini waktu runningnya TN itu hampir setara atau bisa disetarakan dengan MN-nya, yakni sebanyak 2 pangkat N min 1. Termasuk kepada kelas efisiensi Big Theta 2 pangkat N ya. Derajat yang lebih rendah bisa kita abaikan. Karena pangkatnya di sini yang tertinggi adalah pangkat N ini tadi ya. Sehingga dia termasuk Big Theta 2 pangkat N. Oke, gitu kita bisa mendapatkan waktu running dari algoritma menara Hanoi. Ini penjelasan lebih rincinya ya, bagaimana cara menganalisis algoritma Tower of Hanoi. Kalau kita mau bentuk dalam tree, karena rekursif itu identik dengan bentuk tree, maka dengan membentuk tree dari pemanggilan rekursifnya, kita dapat menghitung jumlah node pada tree atau pada pohon dari Tower of Hanoi, jumlah total pemanggilan fungsi dari Tower of Hanoi-nya. Jadi artinya total fungsi pemanggilan dari Tower of Hanoi itu sama dengan total jumlah node pada tree. Ya, karena 1 kali panggil kita akan membuat node baru, 1 kali panggil kita buat node baru. Maka ini bisa dengan cara pendekatan tree ya tadi 2 pangkat L, di mana L adalah level dari tree. Jadi kalau kita paham sifat-sifat dari sebuah tree, maka untuk tahu berapa banyaknya level dari tree atau binary di sini adalah ya 2 pangkat L. Kalau Anda lihat di materi sebelum ini ya, atau di struktur data ya, saya suka lupa karena ini saling beririsan sebetulnya materi antara DAA dengan struktur data. 2 pangkat L ya, di mana L-nya itu mulai dari 0 sampai dengan N min 1. Ini kita substitusi juga menghasilkan banyaknya operasi dasarnya adalah 2 pangkat N min 1. Oke, untuk 2 contoh pertama dari analisis algoritma rekursif sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.